Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik pada data multivariat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM B100180275, kelas L Ekonometrika. Sebelum menginjak pada kasus, saya akan sedikit mengulas mengenai data multivariat. Data multivariat yaitu data yang dikumpulkan dari 2 atau lebih observasi dengan mengukur observasi tersebut dengan beberapa karakteristik. Nah, di sini untuk kasus yang saya ambil memiliki judul penelitian yaitu pengaruh layanan, harga, promosi, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada platform Shopee. Nah, di sini ada 50, jumlah N-nya 50. Kemudian untuk variabel Y, yaitu loyalitas pelanggan, kemudian variabel X1-nya layanan, X2 harga, X3 promosi, X4 kualitas produk, X5 kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita langsung menginput datanya ke aplikasi SPSS. Di sini name-nya kita ganti dengan Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk desimalnya kita menggunakan 0 karena di belakang koma tidak ada angka. Kemudian labelnya untuk Y yaitu loyalitas pelanggan, X1 layanan, X2 harga, X3 promosi, X4 kualitas produk, X5 kepuasan pelanggan. Nah, di sini datanya sudah saya copy paste. Jumlahnya 50. Kita akan melakukan pengujian asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas sendiri yaitu sebuah pengujian untuk melihat apakah nilai residu tersebut terdistribusi normal atau tidak. Kemudian, untuk model regresi yang baik itu memiliki residu yang terdistribusi normal. Untuk tes normalitas sendiri tidak dilakukan untuk semua variabel, tetapi untuk nilai residual. Langsung saja kita melakukan uji normalitas, yaitu kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita pilih Legacy Dialog, kemudian kita klik Sampel KS. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini, yaitu kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dan di sini kita masukkan variabel tesnya, kita masukkan semua, yaitu variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian untuk tes distribution-nya kita checklist pada tulisan normal. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah terlihat output dari uji normalitas. Kita lihat untuk nilai tes statistik pada variabel Y atau variabel loyalitas pelanggan. Di sini terlihat sebesar 0,124. Kemudian untuk nilai asim signifikansi sebesar 0,054. Artinya ini lebih dari 0,05. Berarti data tersebut bisa dikatakan memenuhi syarat untuk berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Untuk uji linearitas sendiri yaitu pengujian
yang digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linier atau tidak. Di sini kita menggunakan one-way ANOVA dengan nilai F hitung kurang dari F tabel. Langsung saja kita masuk ke uji linearitas pada kasus, yaitu kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Mean, kemudian kita klik One-way ANOVA, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini untuk variabel dependentnya kita masukkan, yaitu loyalitas pelanggan. Kemudian untuk faktornya kita masukkan variabel X1 terlebih dahulu, yaitu layanan. Kemudian kita klik kontras, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita centang polinomial, kemudian di sini akan muncul linear. Kemudian kita klik continue, dan kemudian kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul. Kemudian kita repeat dulu sampai faktornya ini kita masukkan semua sampai variabel X5. Sebelum kita masuk untuk menganalisis output dari uji linearitas, kita harus mencari dulu nilai dari F tabel. Diketahui K sama dengan 5, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian N-nya 50. Rumus dari F tabel sendiri, K titik koma N min K, K-nya 5 titik koma 50 min 5, sehingga menghasilkan 5 titik koma 45. Kita akan cari pada tabelnya nilai 5, 45. Untuk nilai 5-nya di sini kita tarik sampai angka 45. Nah, di sini sehingga menghasilkan nilai F tabel sebesar 2,42. Setelah kita masukkan semuanya, faktornya satu persatu dari X1 sampai dengan X5, di sini keluar outputnya dengan tabel sendiri-sendiri. Yang pertama, tabel ANOVA untuk faktor variabel X1. Di sini terlihat bahwa nilai F hitungnya pada bagian deviasi sebesar 1,393. Kemudian nilai F tabel yang sudah kita cari tadi yaitu 2,42. Artinya F hitung kurang dari F tabel. Kemudian untuk nilai probabilitasnya yaitu 0,206, artinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X1 dan variabel Y linier. Kemudian kita masuk pada tabel one-way ANOVA faktor yang kedua, yaitu X2. Di sini terlihat bahwa nilai F hitungnya sebesar 1,919. Kemudian tadi sudah dicari F tabelnya sebesar 2,42, sehingga F hitung kurang dari F tabel. Untuk nilai probabilitasnya yaitu 0,055, artinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X2 dan variabel Y linier.
Kemudian kita lanjut pada tabel ANOVA yang ketiga untuk faktor yang ketiga. Di sini terlihat bahwa nilai F hitungnya sebesar 1,419 dan untuk F tabelnya tadi 2,42, artinya F hitung kurang dari F tabel. Kemudian untuk nilai probabilitasnya sebesar 0,198, artinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X3 terhadap variabel Y linier. Kemudian kita lanjut untuk tabel yang keempat. Untuk faktor yang keempat, di sini terlihat bahwa nilai F hitungnya sebesar 1,919 dan tadi F tabelnya sebesar 2,42, artinya F hitung kurang dari F tabel. Untuk nilai probabilitasnya sebesar 0,055, artinya lebih dari 0,05, berarti hubungan antara variabel X4 terhadap variabel Y linier. Kemudian tabel yang kelima yaitu untuk faktor X5. Di sini terlihat bahwa nilai F hitung pada bagian deviasi sebesar 1,393. Kemudian nilai F tabelnya tadi 2,42. Sehingga F hitung kurang dari F tabel. Untuk nilai probabilitasnya sebesar 0,206, artinya lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X5 terhadap variabel Y linier. Pengujian yang ketiga yaitu uji autokorelasi, yaitu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan analisis Durbin-Watson. Jika nilai D sama dengan 2, maka tidak terjadi autokorelasi sempurna. Jika nilai D antara 1,5 sampai dengan 2,5, maka data tidak mengalami autokorelasi. Kemudian jika nilai D sama dengan 0 sampai dengan 1,5, maka memiliki autokorelasi positif. Kemudian jika nilai D lebih dari 2,5 sampai dengan 4, maka memiliki autokorelasi negatif. Untuk melakukan uji autokorelasi, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita pilih Linear, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Untuk variabel dependen, kita masukkan loyalitas pelanggan atau Y, kemudian variabel independennya kita masukkan semua dari X1 sampai X5, kemudian kita klik statistik, dan akan muncul seperti ini. Kita klik Durbin-Watson, kemudian kita klik Continue, dan kemudian kita klik OK. Untuk menganalisis uji autokorelasi, di sini bisa kita lihat pada tabel model summary. Kemudian untuk nilai D atau nilai Durbin-Watson, di sini terlihat sebesar 1,675. Ini berarti termasuk pada kategori antara 1,5 sampai dengan 2,5. Maka data ini tidak mengalami autokorelasi. Kemudian kita lanjut untuk uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini seperti tadi, yaitu klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik Linear,
Kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Untuk variabel dependen dan variabel independennya sudah terisi karena tadi kita sudah melakukan pengisian. Kemudian kita klik statistik, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik collinearity diagnostic untuk melakukan uji multikolinearitas. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik plot dan akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian untuk Y kita masukkan S raised, kemudian untuk X kita masukkan Z prime. Kemudian untuk standaris residual plot kita centang histogram dan normal probability plot. Ini digunakan untuk melihat atau untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Sebelum menganalisis uji multikolinearitas, di sini saya sedikit menjelaskan. Uji kali ini menggunakan dasar pengambilan keputusan dengan tolerans dan VIF. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terjadi multikolinearitas atau tidak. Menurut Imam Ghazali tahun 2011 pada bukunya halaman 108, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerans lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Untuk uji asumsi klasik multikolinearitas, di sini kita bisa melihat dari tabel koefisien untuk nilai tolerans dan nilai VIF. Tadi menurut Imam Ghazali tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerans lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Nah, di sini terlihat bahwa nilai toleransnya 0,585, 0,797, dan 0,621. Artinya ini lebih dari 0,1 semua. Dan untuk nilai VIF-nya, menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10. Nah, pada kasus ini, nilai VIF-nya 1,708, 1,255, dan 1,611. Artinya nilai VIF pada kasus ini kurang dari 10 semua. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kasus ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji asumsi klasik berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini saya menggunakan dasar pengambilan keputusannya dengan scatter plot. Uji heteroskedastisitas sendiri yaitu pengujian untuk memeriksa apakah ada perbedaan antara satu residu dan pengamatan lain. Menurut Imam Ghazali tahun 2011 pada bukunya halaman 139, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit pada gambar scatter plots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk uji asumsi klasik heteroskedastisitas bisa dilihat pada scatter plot ini. Di sini titik-titiknya terlihat acak dan tidak membentuk pola yang jelas. Kemudian titik-titiknya ini berada di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kasus ini tidak ada gejala heteroskedastisitas. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.